Halo Sobat Mitra Darat, kenalin aku cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam prestasi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ahmad Riza Yanuar dari Angkatan 21 Kelompok 1 Unit Kerja BPTD Kelas 2 Kalimantan Timur. Baik teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui penetapan core isu dan gagasan kreatif terkait isu yang saya angkat di seksi lalu lintas jalan sungai, penyeberangan dan pengawasan di lingkungan BPTD Kelas 2 Kalimantan Timur. Disimak baik-baik ya. 3 isu Smart ASN yang saya angkat. Yang pertama, belum adanya form untuk penginputan data inventarisasi jalan yang efektif dan efisien. Kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat, terutama perusahaan pengguna angkutan barang, akan peraturan dan bahaya dari kendaraan overdimension overload atau odol. Ketiga, masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan keselamatan lalu lintas. Dari ketiga isu tersebut, saya analisis menggunakan metode USG dengan keterangan untuk poin 1 sangat kecil pengaruhnya, poin 2 kecil pengaruhnya, poin 3 sedang pengaruhnya, poin 4 besar pengaruhnya, dan poin 5 sangat besar pengaruhnya. Penetapan isu yang akan diangkat dilihat dari banyak poin menggunakan analisis USG ini. Untuk poin tertinggi didapatkan isu belum adanya form untuk penginputan data inventarisasi jalan yang efektif dan efisien dengan perolehan poin 13. Setelah dilakukannya analisis menggunakan USG, kemudian dibuatkanlah diagram fishbone atau tulang ikan. Dalam diagram tulang ikan atau fishbone diagram meliputi 6 kriteria, diantaranya material, lingkungan, manajemen, mesin, metode, dan manusia. Material, form atau input meliputi 2 poin, form kertas tidak efisien dan form digital tidak user friendly. Artinya, apabila kita menggunakan form yang masih kertas, dirasa sangat tidak efisien karena akan terjadi penumpukan kertas yang begitu banyak. Belum lagi pengarsipan yang dirasa tidak efektif karena ruang penyimpanan yang sangat minim, terutama di seksi lalu lintas. Lingkungan atau kondisi meliputi 2 poin, kesempatan dan waktu yang kurang dalam perancangan formulir Google Form, dan pegawai yang sudah terbiasa melaksanakan penginputan manual. Manajemen, kebijakan atau koordinasi meliputi 2 poin, tidak ada kebijakan prioritas dan tidak adanya evaluasi berkala. Artinya, proyek digitalisasi atau sistem input data belum menjadi agenda prioritas pimpinan, dan juga proses penginputan data tidak pernah dievaluasi atau ditingkatkan. Mesin atau teknologi meliputi 3 poin, belum tersedia sistem digital, perangkat lambat atau tidak memadai, koneksi internet tidak stabil. Artinya, tidak ada aplikasi atau web yang khusus dibuat untuk input inventarisasi jalan. Laptop atau tablet yang digunakan memiliki spesifikasi rendah atau sering bermasalah, dan juga input data secara real time sulit dilakukan di lapangan karena sinyal yang tidak stabil. Metode atau prosedur memiliki 3 poin, tidak ada SOP baku, metode input manual dengan kertas, alur kerja tidak efisien. Artinya, belum tersedia prosedur standar dalam proses pengumpulan data input, terutama data inventarisasi jalan. Data masih dikumpulkan di lapangan menggunakan kertas atau cara tradisional, kemudian diinput ulang ke sistem.
Proses ini tentu memakan waktu yang lama karena tidak adanya integrasi. Hal tersebut tentu menghambat suatu pekerjaan. Manusia atau SDM memiliki 3 poin: kurang terlatih, human error, dan kurangnya pemahaman teknologi. Artinya, petugas lapangan atau admin belum mendapatkan pelatihan khusus terkait metode input data inventarisasi jalan. Kesalahan input data sering terjadi karena input dilakukan manual atau tanpa validasi otomatis. Beberapa petugas belum terbiasa menggunakan perangkat digital atau aplikasi input data. Setelah dilakukannya fishbone diagram atau diagram tulang ikan dengan 6 kriteria di atas, dapat ditarik solusi sebagai berikut. Antara lain: 1. Pelatihan teknis dan digitalisasi bagi petugas lapangan dan admin input data. 2. Integrasi sistem input dengan database pusat agar data langsung terarsip dan dapat ditarik real time. 3. Pengembangan sistem atau aplikasi input data berbasis web atau mobile yang dapat digunakan secara offline dan online. 4. Desain form digital yang user-friendly, responsif di berbagai perangkat, dan hanya berisi data yang benar-benar diperlukan. 5. Gunakan aplikasi dengan fitur offline agar input tetap bisa dilakukan di daerah tanpa sinyal. 6. Lakukan evaluasi berkala dan perbaikan sistem berdasarkan umpan balik pengguna lapangan. Baik teman-teman, terima kasih banyak buat yang sudah menonton video saya. Harapan besar bagi saya, semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dibagikan ke yang lain ya, agar manfaat ini juga menyebar ke yang lain. Sekian, salam prestasi.